sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini guna untuk melaksanakan katekesi. Baik, pertama-tama saya sebagai fasilitator ingin memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Celestiani Noma. Teman-teman semua bisa panggil saya Yeni. Sekarang saya masih mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi di STIPA Santo Serius Ruteng. Sekarang saya sudah tingkat 2 semester 3. Baik, teman-teman semua yang terkasih dalam Kristus, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja tema katekesi kita pada siang hari ini yaitu kaum muda yang menjadikan media sosial sebagai pemberitaan sabda Allah bagi banyak orang. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka. Sabda Tuhan, sabda hidup, sulur jalan menuju surga, terangi jalan gulita bagi insan kebenaran. Sinari hati dan budi yang menginginkan aku, dengan cahaya sabdamu, cahaya ilahi. Sabdamu Tuhan, seluruh hidupku. Indah berseri menerangi jalan-jalanku. Harum semerbak mempesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang musim selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala cinta dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberikan kepada kami tugas yang mulia untuk mewartakan sabda-Mu di tengah dunia dan gereja. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menganugerah kami media sosial kepada kami di zaman ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar mampukan kami sebagai kaum muda menjadikan media sosial sebagai sarana mewartakan sabda-Mu, serta siap sedia menjadi saksi kebaikan dan karya keselamatan-Mu di tengah dunia dan gereja. Semua permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, kaum muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menggali dan mendalami situasi konkret dengan mendalami sebuah cerita. Marilah kita sama-sama mendengarkan ceritanya dengan baik, karena nanti setelah selesai ceritanya dibaca, kita dituntun oleh beberapa pertanyaan. Ceritanya dilanda jalan. Di sebuah kampung tinggallah seorang guru agama Katolik yang sudah 4 tahun mengajar di sebuah SMA yang terletak di seberang kampungnya.
Namanya Ibu Sisil. Dia adalah satu-satunya guru agama di sekolah tersebut. Di SMA tempatnya mengabdi, sekolahnya cukup maju karena banyak fasilitas yang memadai. Dilihat juga dari setiap siswa yang memiliki handphone Android dan diperbolehkan memegang HP Android, tetapi hanya saat istirahat saja. Setiap hari Ibu Sisil datang dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor untuk sampai ke tempatnya mengabdi. Bahkan sepanjang perjalanan, suasana jalannya sangat tidak memungkinkan atau sangat rusak. Namun, dia tak peduli dan tak pernah lelah dengan perjalanan yang ia lewati setiap hari. Di dalam benaknya, ia selalu membayangkan kebahagiaan dari anak didiknya ketika ia memasuki kelas. Suasana inilah yang membuat Ibu Sisil selalu bersemangat setiap pagi dan selalu ingin terus berjumpa dengan anak didiknya. Setiap Ibu Sisil masuk kelas, siswanya selalu diajarkan untuk memulai pelajaran hari itu dengan doa dan juga selalu menyanyikan sebuah nyanyian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Dengan penuh semangat, anak-anaknya bernyanyi. Wajah semangat dan sukacita tergambar jelas di raut wajah polos anak didiknya. Setiap hari Ibu Sisil selalu menceritakan kisah kitab suci dengan penuh semangat yang membuat mereka selalu tertarik dan senang ketika Ibu Sisil memasuki kelas mereka. Pada suatu pagi, ketika Ibu Sisil sudah bersiap hendak berangkat ke sekolah, tiba-tiba saja kepalanya pusing dan ia pun jatuh pingsan, yang membuat dia pada hari itu tidak jadi pergi ke sekolah. Semua anak didiknya di sekolah bertanya-tanya kepada Ibu Sisil karena hari itu dia tidak ke sekolah. Mereka merasa sangat berbeda di sekolah tanpa Ibu Sisil. Hendra, sang ketua kelas 3 SMA, memberanikan diri untuk menanyakannya dengan menelpon Ibu Sisil saat jam istirahat. Terdengar suara itu, Ibu Sisil dari segera menjawab dengan lembut dan mengatakan bahwa dirinya sedang sakit. Lalu Hendra memberitahu kepada teman-temannya bahwa Ibu Sisil tidak masuk sekolah karena sakit. Hendra berteriak yang membuat seluruh isi ruang kelas merasa sangat kaget. 2 hari pun berlalu, Ibu Sisil pun sembuh dari sakitnya dan hendak bergegas ke sekolah. Tiba-tiba turunlah hujan lebat dan angin yang menghantam semua pepohonan, bahkan ada yang jatuh di tengah jalan raya. Hal ini membuat Ibu Sisil tak bisa mengikuti belajar mengajar di sekolah. Ibu Sisil pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia kembali lagi ke kamarnya dan dengan penuh sedih karena sudah beberapa hari tak pernah bertemu dengan anak didiknya. Ya Tuhan, aku harus bagaimana lagi? Bagaimana aku bisa pergi mengajar mereka dan menceritakan kisah kitab suci dengan menarik. Aku ingin sekali melihat wajah polos mereka. Ibu Sisil tertunduk lesu sambil meminta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba handphonenya berdering, ia lalu membukanya. Ternyata ada pesan dari guru kelas. Semoga cepat sembuh, Ibu. Kami sangat merindukan kehadiran Ibu di kelas. Kami ingin sekali mendengar cerita dan rindu sekali melihat semangat dari Ibu. Lekas sembuh ya Ibu. Air mata Ibu Sisil tak tertahan lagi. Ia menangis sambil membalas pesan tersebut. Ya anak-anakku, berkat doa kalian Ibu Sisil, Ibu sudah sehat. Tapi Ibu tidak ke sekolah karena hujan dan angin yang begitu kencang yang membuat kayu besar banyak yang jatuh di tengah jalan. Bagaimana kalau Ibu cerita kitab sucinya di ini saja? Baru saja Ibu Sisil mengirim pesan, banyak balasan setuju dari anak didiknya. Sejak saat itulah, meski keadaan dan jarak yang menghalangi mereka, tapi Tuhan memberikan mereka jalan dengan bercerita dan sama-sama belajar bersama
Ibu Sisil melalui grup kelas mereka di telepon. Mereka sangat tekun dan bersemangat membaca pesan dari Ibu Sisil, sehingga pelajaran agama mereka tak ketinggalan dan handphone mereka tidak digunakan untuk hal-hal lain. Baik, demikian cerita yang telah saya bacakan. Di sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Baik, teman-teman, sekarang kita dituntun oleh beberapa pertanyaan. Teman-teman sudah dengar semua tadi ceritanya? Sudah. Baca ulang? Baik. Pertanyaan penuntut pertama, kira-kira apa pekerjaan dari Ibu Sisil dan bagaimana dia menjalaninya? Apa pekerjaan dari Ibu Sisil dan bagaimana dia menjalaninya? Pekerjaan Ibu Sisil adalah seorang guru agama dan dia menjalaninya itu dengan tulus hati dan rela berkorban. Baik, terima kasih kepada teman Sally. Mungkin ada teman-teman yang lain? Seorang ibu aku tadi, Ibu Sisil, dia adalah seorang guru yang baik. Dan dia membawakannya ini dengan baik karena anak-anak yang mendengar itu sangat senang dan juga tidak bosan, dan anak-anak juga setiap hari ingin untuk hadir bersama dia. Itu ceritanya. Baik, mungkin masih ada dari teman-teman yang lain. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu Sisil ketika dia tak bisa ke sekolah karena hujan dan angin yang begitu kencang? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu Sisil ketika ia tidak bisa ke sekolah karena hujan dan angin yang begitu kencang? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang dilakukan oleh Ibu Sisil ketika dia tidak datang ke sekolah tadi, dia mengajar ke siswanya untuk melakukan media Zoom, untuk melakukan video Zoom meeting pada saat dia menjelaskan materi ajarnya. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira apakah kisah yang dialami oleh Ibu Sisil di atas juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang mirip dengan cerita dari Ibu Sisil tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan men-sharingkan pengalaman pribadi saya di mana menggunakan handphone itu sebagai WhatsApp dalam. Ya, selama ini kebetulan saya bergabung di dua grup paroki dan grup alumni SMA baik Libang Parangtunga itu. Di dalam itu kami bentuk grup doa rosario. Jadi setiap jam 7 malam, kadang setengah 8 itu kami dalam grup itu dengan waktunya berbeda. Dua grup ini kami berikan waktu yang berbeda itu melakukan rosario bersama. Selain rosario bersama, kami juga saling berbagi pengalaman, sering bersuci bersama di antara kami semua. Jadi itu salah satu kegiatan yang sangat membangun, di mana meskipun saya sebagai seorang biarawati, kadang juga di saat-saat tertentu saya jatuh. Dalam artian bahwa kadang juga saya melakukan bisnis, ya, dalam di mana setiap kali saya mengangkat kegiatan pokok kami dia itu kan berdoa. Tapi ketika saya menjalani kuliah di sini, jadi hidup doanya saya itu kurang sekali. Jadi dengan cara itu kami membentuk grup di mana kami melakukan rosario bersama, sering kitab suci bersama. Jadi situ membangun kembali relasi saya dengan Tuhan juga. Baik, terima kasih kepada Kak Suster yang telah men-sharingkan pengalamannya tadi. Baik, dari beberapa pertanyaan di atas, di sini saya akan menyimpulkan beberapa jawaban. Yang pertama, berbekalkan ilmu agama
agama yang dimiliki oleh Ibu Sisil, ia rela berjuang dan mengabdi dengan sepenuh hati. Dengan penuh kerelaan dan ketulusan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru agama yang selalu mewartakan tentang sabda Tuhan dan hal-hal yang baik kepada siswanya. Yang kedua, berkat semangat pewartaannya melalui kegiatan belajar mengajar yang penuh sukacita dan bersemangat, semua siswanya sangat senang dan dengan kehadirannya di sekolah. Ibu Sisil selalu melihat hal baik dan dalam hidupnya tanpa mengeluh dengan tantangan yang menghalangi pewartaannya sebagai seorang guru agama. Baik, tadi kita telah mendengarkan bersama cerita. Sekarang kita menimba inspirasi dari kitab suci dengan mendalami kitab suci. Kitab sucinya buka Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Saya minta teman Sally untuk membacakan kitab suci. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut 1 Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Baik teman-teman pemuda yang terkasih dalam Kristus, apakah tadi teman-teman sudah mendengarkan bacaan Injilnya? Atau mungkin bacaannya diulang? Atau sudah. Baik. Setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab suci tadi, marilah kita mendalami isi kitab suci dengan dituntun oleh beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menarik dari pertemuan antara Yesus dan murid-muridnya? Kepada teman Mehmet, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tertarik dengan ayat 19, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, itu saja. Terima kasih. Pertanyaan tadi apa yang menarik? Yang menarik itu ada dua, karena ada sebagian orang yang menyembah Dia dan ada juga yang ragu-ragu. Artinya bahwa dalam kehidupan manusia juga bahwa masih begitu banyak orang juga yang meragukan akan kehadiran Tuhan, dan juga ada sebagian manusia juga bahwa yakin kalau Allah itu sudah ada dan hadir di depan kita. Itu yang saya dapat. Baik, terima kasih kepada kakak-kakaknya. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Yang menarik dari pertemuan antara Yesus dan murid-muridnya yaitu mereka diberi kuasa dan tugas oleh Yesus untuk mewartakan kabar baik tentang karya selamatnya ke seluruh dunia tanpa terkecuali dan menjadikan semua bangsa dilindungi muridnya. Baik ya, terima kasih. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain. Apa perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya? Kira-kira apa perintah yang diberikan Yesus dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 tadi? Yesus memberikan perintah kepada para muridnya itu agar para murid
menurutnya untuk mewartakan Injil dan kabar baik kegembiraan. Baik, terus step. Baik, perintah yang diberikan Tuhan kepada para murid itu yang pertama, mewartakan kabar gembira kepada seluruh bangsa dan menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya. Sekian. Terima kasih kerana suster. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, apa inspirasi atau pesan dari kitab suci yang telah diperdengarkan kepada kita, khususnya kaum muda, untuk menjadikan media sosial yang hadir di tengah kita sebagai sarana mewartakan sabda Allah? Kira-kira apa pesan dari kitab suci yang telah diperdengarkan tadi bagi kita sebagai kaum muda? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kalau menurut saya itu pesan dari kitab suci ini tadi, di mana Yesus mengajak kita untuk mewartakan kabar sukacita Allah itu kepada banyak orang. Di sini Yesus mau mengajak kita juga supaya kita dalam menggunakan media online itu kita jangan hanya menggunakannya untuk keperluan yang tidak berguna atau untuk menyebar berita bohong. Tapi di sini Yesus mau mengajak kita untuk menjadikan media online itu sebagai sarana untuk kita mewartakan sabda Allah. Baik, itu saja. Baik, Pesan yang mau disampaikan bahwa yang pertama itu jangan meragukan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua itu bahwa kita sebagai anak muda atau kaum muda itu harus mewartakan kasih Allah sama seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci tadi, bahwa kita harus mewartakan kebaikan Allah dan juga sabdanya kepada sama, dan kita tidak boleh menyebarkan suatu berita yang tidak baik dalam media sosial. baik, terima kasih. Masih ada dari teman-teman yang lain? Tidak ada lagi yang mau menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, kita lanjut. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi, di sini saya akan menyimpulkan beberapa jawaban. Yang pertama, dari pertemuan Yesus dan para murid mau membuktikan dan menegaskan bahwa Tuhan memberikan manusia, siapapun itu, wewenang dan kuasa untuk melanjutkan karya pewartaan mengenai kerajaan Allah kepada seluruh bangsa, baik yang jauh maupun dekat, tanpa disekati oleh ruang dan partner kerjanya, sehingga ia memberikan kita tugas yang mulia, yaitu mewartakan keselamatan kepada seluruh dunia dan bangsa. Yang kedua, sebagai kaum muda Katolik yang hidup di era digital dengan media sosial yang beragam dan canggih, hendaknya kita kedepannya menjadikan media sosial sebagai sarana dan juga peluang untuk mewartakan sabda Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya. Baik, kira-kira kita masuk ke tawaran aksi konkret. Kira-kira apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda dalam tugas mewartakan sabda Allah di tengah era digital? Baik, kira-kira apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari kita sebagai kaum muda? Baik, kalau menurut saya itu tindakan aksi konkretnya itu kita sebagai kaum muda itu kita harus membentuk kelompok-kelompok doa dalam bentuk media online maupun offline. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menjawab. Baik, dari saya itu mengunjungi tempat-tempat ibadah dengan mengajak anak atau kaum muda untuk mengunjungi tempat-tempat. Baik, ada teman-teman yang lain? Masih ada? Ya. Oke, baik, untuk itu tadi
harus buat konten yang bersifat rohani gitu. Kalau selama ini kita mungkin sedikit itu menggunakan untuk TikTok, maka mulai dari sekarang kita gunakan itu sebagai konten atau rohani mungkin salah satu. Baik, terima kasih materinya. Bagi teman-teman yang tadi telah men-sharingkan pengalaman, diminta untuk memanjatkan doa permohonan. Iya. Berdoa untuk kaum muda zaman sekarang ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat-Mu untuk menuntun anak-anak muda di zaman sekarang ini. Semoga anak-anak muda tahu untuk menggunakan alat-alat teknologi sebagai alat yang baik untuk membantu kehidupan kami setiap hari. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini menggunakan media aplikasi. Terangilah hati dan akal budi mereka agar mereka mampu menggunakan media sosial dengan baik dan mewartakan setiap firman. Marilah kita berdoa. Kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena atas penyertaan-Mu dalam proses katekese yang telah kami langsungkan ini. Semoga dengan pengalaman ini dan terang sabda-Mu, kami sanggup mewartakan sabda-Mu di tengah-tengah hidup kami saat ini. Semoga kami menjadikan media sosial sebagai anugerah yang telah Kau berikan kepada kami untuk menjadikan sarana mewartakan sabda-Mu bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan sabda Tuhan bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih